Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. 7 bocah terseret ombak besar saat berenang di tepi pantai Suwuk, Kebumen. 1 korban ditemukan meninggal dunia. Harga kebutuhan pokok di Kota Tegal terus melambung. Cabai rawit merah bahkan menembus harga Rp100.000 per kilogram. Kami juga memiliki informasi ringan, yakni cairan ajaib untuk membasmi rumput liar. Tenaga kesehatan dan pendidikan yang lolos seleksi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membludak di Polres Brebes. Mereka mengurus surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Selama sepekan terakhir, Polres Brebes sibuk melayani permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK untuk peserta yang lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemohon membludak sehingga tampak antri. Bahkan sebagian peserta datang sejak pagi agar bisa mengurus SKCK lebih cepat. Ini cukup ramai Pak ya? Ini ngantri berapa jam? Saya dari rumah dari jam 7 nyampe sini jam 10 ya? 8. Sampai sekarang belum dipanggil. Lama Pak, karena ini lagi musimnya untuk persyaratan ASN sih, persyaratan P3K. Dalam sehari, polisi melayani 150 pemohon, padahal sebelumnya hanya 40 hingga 60 pemohon saja. Banyak sekali ini mulai hari Senin. Ada berapa persen Pak peningkatannya dibanding hari biasa? 100% ini. Hampir 100% ini. Ini untuk kepengurusan pembuatan P3K itu yang guru sama dinas kesehatan ada juga itu. Tapi ini tiap hari dilayani ya? Insya Allah saya layani. Hampir rata-rata 150 kita satu hari ngelayaninya. Mereka yang lolos seleksi P3K adalah tenaga pendidik. Jumlah tenaga pendidik yang lolos seleksi tahun 2021 sebanyak 2.827 orang. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Sejumlah anggota Polres Grobogan mendapatkan kenaikan pangkat karena kinerja baik selama tahun 2021. Namun, 7 personel disidang karena melakukan pelanggaran. Bahkan 1 personel diusulkan untuk dipecat. Polres Grobogan memberikan apresiasi terhadap 81 personel karena dianggap memiliki kinerja baik selama tahun 2021. Pemberian kenaikan pangkat disematkan di Mapolres Grobogan Senin pagi. Polisi yang naik pangkat terdiri dari 16 orang perwira dan 65 bintara. Namun, 7 personel harus menjalani sidang kode etik karena melakukan pelanggaran. 1 personel telah diusulkan dipecat karena melakukan tindakan penganiayaan. 7 kasus yang sudah kita laksanakan penindakan melalui sidang, baik sidang KKEP maupun sidang disiplin. Untuk sidang KKEP ada 4 kasus, yaitu dengan jenis kejahatan pelanggarannya adalah 1 perbuatan tercela, terus kemudian penganiayaan, 3 narkoba, dan 4 penggelapan. Terus kemudian untuk yang sudah kita lakukan sidang disiplin ada 3 kasus melalui perbuatannya, yaitu perbuatan tercela dan narkoba. Sebelum menjalani sidang kode etik Polri, personel tersebut telah menjalani hukuman usai menerima putusan pengadilan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, kita simak informasi lain. Sebuah kelurahan di Kota Semarang memiliki inovasi unik untuk membasmi rumput liar. Seperti apa inovasinya? Ini dia liputannya untuk Anda. Berangkat dari keresahan banyaknya rumput liar di sekitar lingkungan, Kelurahan Peleburan di Kota Semarang menciptakan inovasi membasmi rumput liar. Kelurahan ini memproduksi cairan khusus yang diracik dari bahan-bahan sederhana yang mudah dijumpai. Cairan mematikan rumput itu dicampur dari cairan pembersih piling, garam krosok, dan cuka. Cairan yang sudah dicampur dituangkan di dalam ember berisi air. Cairan diaduk rata, lalu siap dipakai mematikan rumput liar dengan cara disemprot.
Dalam waktu 2 hingga 3 hari, rumput liar yang disemprot akan menguning lalu mati. Nah inilah dari ini kita padukan, kita tarik dan akhirnya kita praktekkan. Ternyata itu membawa hasil guna. Karena biasanya 1-2 hari dengan intensitas matahari yang semakin panas itu akhirnya bisa menyebabkan rumput ini menguning. Dan menguning akhirnya mati. Cara Kelurahan Peleburan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun karena campuran cairan sangat ramah lingkungan. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, wisatawan memadati kawasan wisata Umbul Ponggo di Kabupaten Klaten. Mereka menghabiskan libur tahun baru dengan bermain berbagai wahana permainan. Suasana kawasan wisata Umbul Ponggo di Kabupaten Klaten tampak lebih ramai Minggu siang. Wisatawan memadati kawasan ini untuk mengisi libur tahun baru. Meski ramai, pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Setiap pengunjung wajib menggunakan QR Code Peduli Lindungi saat masuk kawasan wisata. Pengunjung juga dibatasi hanya 75% dari kapasitas. Pengunjung menikmati berbagai wahana yang tersedia, dari mulai berenang, snorkeling, hingga dipandu berjalan-jalan di bawah air. Karena saya belum pernah kesini ya Mas, jadi penasaran itu karena saya cari informasi di media sosial itu, saya lihat-lihat fotonya di sini itu termasuk bagus ya, jadi penasaran datang sini. Menariknya apa sih Mbak? Apa yang bisa dilakukan di sini? Yang jelas karena ada ikannya ya, kita bisa berenang sama ikan, itu sih yang paling menarik. Selama libur tahun baru, kunjungan wisata ke tempat ini meningkat drastis. Dari biasanya hanya 300 orang per hari, pada libur tahun baru meningkat hingga 1.000 orang per hari. Liburan Nataru ini kita mengalami peningkatan yang signifikan ya. Selama hari Natal, tahun baru, kita pengunjungnya 1.000. Kalau hari-hari biasa? Hari biasa pengunjung kita berkisar antara 200 sampai 300 orang. Terus untuk ada pembatasan juga Mas di libur tahun baru? Iya, ada pembatasan, jadi kita maksimal 75% dari kapasitas yang ada dalam waktu yang bersamaan. Selain wisatawan lokal, pengunjung juga datang dari kota Solo dan Yogyakarta. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Demikian berita Semarang pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.